Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kali ini kita mau bahas mobil city car. Ini adalah Ford Fiesta tahun 2013. Sebuah city car yang tahunnya nggak begitu tua, tapi harganya itu udah lumayan jatuh di bawah 100 juta. Ini adalah Ford Fiesta tahun 2013 1400 tipe Trend. Dengan harga yang sekarang pasaran untuk Ford Fiesta ini udah lumayan di bawah 100 juta. Dimana kayak kompetitornya misalnya teman-teman cari Honda Jazz dengan tahun yang sama itu harganya udah kurang lebih di 150 juta. Lumayan guys selisihnya. Bahkan harganya ini udah mendekati kayak Vios Limo X Mantan. Karena kan Vios Limo X Mantan itu pasaran di 70 sampai 80 juta untuk varian yang standar, belum di-upgrade atau dimodifikasi. Jadi walaupun mobil ini sama-sama ya, diproduksi di Thailand, kalau nggak salah saya ingat Mas Ban itu diproduksi di Auto Alliance Thailand. Jadi di Thailand itu pabriknya itu produksi Mazda juga, produksi Ford juga. Dan mobil ini juga masih menggunakan platform yang sama dengan Mazda 2. Jadi kalau kita dari depan secara desain ya desainnya ini untuk mobil 2013 sampai sekarang 2023 tetap guys nggak kelihatan ketinggalan zaman, dan menurut Mas Ban secara desain ini masih keren ya, walaupun secara teknologi mungkin udah ketinggalan zaman dan fitur. Jadi kalau kita dari depan nih lampunya masih halogen multi reflektor karena ini yang tipe 1400 Trend, dia belum ada fog lamp. Tapi beberapa juga banyak orang yang sih nambahin fog lamp. Fog lampnya juga untuk yang aftermarket udah banyak dan nggak mahal. Di depan belum ada sensor parkir depan, apalagi kamera depan kayak mobil-mobil sekarang. Masih simple, tapi tetap enak dilihat. Dan biasanya yang kalau kita bicara Ford, isunya sekarang adalah bicara maintenance. Banyak orang yang takut dengan maintenance sekarang kan. Apalagi semenjak Ford Motor Indonesia udah nggak ada lagi di Indonesia. Sekarang kita lihat aja mesinnya. Oke. Mesinnya Duratec 1400 cc DOHC. Dengan tenaga ini ya karena dia 1400 ya, di bawah 100 PS, tenaganya hanya 95 PS dengan torsi 128 Nm. Kalau teman-teman mau cari Fiesta yang lebih besar tenaganya, cari yang 1600. Kalau yang 1600 itu transmisi percepatannya 6 speed DCT, dual clutch transmission. Tapi kalau yang 1400 ini transmisinya transmisi otomatis 4 percepatan. Memang yang 1400 ini didesain ya sepertinya untuk pemakaian dalam kota ya pada umumnya. Kalau teman-teman yang butuh speed, pilih yang 1600. Tapi kalau kita lihat dari teknologi, ya secara teknologi harusnya untuk yang 1400 ini nggak serumit yang 1600. Untuk konsumsi bahan bakar, kalau mesinnya sehat, semuanya sehat, ini mobil ini cukup irit. Untuk di luar kota itu bisa 115, bahkan bisa lebih. Ya kurang lebihnya di situ tergantung cara mengemudi kita. Untuk dalam kota itu range-nya di 110, 111. Kadang-kadang bisa 112, tapi balik lagi ya ke cara pengemudi dan kondisi kemacetan juga. Terus untuk perawatan, ya mungkin teman-teman pasti, wah Ford ya kan, mobil Amerika, spare partnya mahal, mobilnya rewel, segala macam. Yang namanya mobil, ya apalagi teman-teman beli mobil second, ya pasti ya yang namanya perbaikan itu pasti selalu ada. Tapi sekarang bukan bengkel aftermarket ya, bukan bengkel resmi, tapi bengkel spesialis sport itu udah banyak. Dan untuk part aftermarketnya yang selain orinya gitu, yang nomor 2-nya itu juga udah banyak. Jadi sekarang untuk pilihan spare part yang jauh lebih murah itu juga udah banyak. Tapi balik lagi, kalau teman-teman mau cari yang benar-benar original, ya pasti memang lebih mahal. Jangankan bicara mobil Amerika, mobil Jepang juga sama. Kurang lebih kayak gitu.
Terus untuk yang 1400 ini, kalau teman-teman cari, teman-teman juga harus perhatikan untuk timing bell. Ini kebetulan timing bellnya belum lama diganti nih, tanggal 12 bulan 9 tahun 22. Ada tulisannya. Kalau mobil Jepang kan ada gambar tempelnya. Dan untuk harga spare partnya, untuk timing bell, teman-teman bisa cek sendiri. Itu juga nggak mahal-mahal juga guys. Kalau kita lihat sih di marketplace, harga timing bellnya itu udah hampir sama lah, sama timing bell mobil-mobil Jepang. Untuk aki ini juga penting. Kalau bisa, untuk kelistrikan dari Ford Fiesta ini, gunakanlah aki yang memang speknya dari bawaan pabrik. Ada pesawat guys, tuh. Pesawat militer itu. Suara baling-balingnya gede banget. Kenapa? Karena untuk menjaga ampernya ya. Karena kalau aki speknya dirubah, takutnya ampernya berubah, itu bisa berpengaruh ke kelistrikan. Terus berikutnya lagi adalah cooling system. Jadi sebenarnya mobil ini bisa overheat apa enggak? Ya balik lagi sih. Selama cooling systemnya itu benar, ya mobil itu aman. Kita tinggal cek radiatornya, temperaturnya, selang-selangnya. Ini kita perhatikan. Kalau memang selang-selangnya udah ada yang retak, langsung ganti aja guys. Jangan nunggu sobek atau pecah. Jadi jangankan mobil Amerika, mobil Jepang juga kalau cooling sistemnya bermasalah, ya pasti overheat. Jadi sekarang sih sebenarnya sih teman-teman gak usah takut juga miara mobil Amerika. Tapi kalau teman-teman ragu-ragu misalnya kan, teman-teman juga bisa banyak sekarang kan baca forum-forum, komen-komen, cerita orang yang menceritakan pengalaman dia menggunakan Ford Fiesta. Kalau kita lihat dari samping, desainnya juga dari samping itu, masih enak dilihat. Bahkan menurut gua desainnya itu lebih enak dilihat daripada Honda Jazz. Ini menggunakan velg ring 15, 185, 55, ring 15. Jadi memang masih profil standarnya itu di 55, lebih tebal. Jadi untuk bantingan bisa bikin lebih empuk. Simple aja, ini masih warna body dan dia juga belum smart entry karena kuncinya ya sama Mazda tuh juga sama, tipe lipat ya kayak pisau gitu, dan belum smart key ya. Terus di belakang, untuk rem belakang dia masih tromol, untuk rem depan dia udah cakram. Sebenarnya untuk desain lampunya ini udah modern ya di zamannya. Dia punya lampu yang besar, terus untuk lampunya masih kombinasi, untuk lampu remnya dia udah LED, tapi lampu belakangnya ini masih bohlam, dan lampu sen dan mundurnya juga masih bohlam. Karena kebetulan ini juga yang tipe 1400. Tapi di belakang dia udah ada rear wiper, udah ada rear defogger, udah ada high stop lamp, udah komplit, dan udah ada 3 titik sensor parkir belakang. Namun sayangnya belum ada kamera mundur. Karena untuk head unitnya juga belum support pakai yang ada TV-TV-nya ya, kayak audio-audio zaman sekarang head unit ya. Sekarang kita buka aja bagasinya. Bagasinya ya lumayan luas ya guys, untuk sebuah hatchback. Simple aja, nggak ada macam-macam. Terus juga di sini ada ban serepnya. Ban serepnya ini pakai velg kaleng yang ukurannya lebih kecil ya. Untuk velgnya ini velgnya ring 14, 175/65 ring 14. Memang ini cuman penggunaan untuk sementara aja. Makanya juga ada tulisannya maksimal 80 km per jam. Karena kalau teman-teman mengemudi di atas itu pasti mobil nggak stabil, karena ada satu ban yang ukurannya berbeda. Terus dia juga udah ada tutupnya di sini, ya, jadi lebih rapi. Kalau teman-teman butuh space bagasi lebih besar, ini juga bisa ditekuk dengan formasi 60-40. Jadi ini tinggal dipencet aja, terus dorong ke depan, tuh. Terus kita lihat bisa dapat space bagasi yang lebih besar, walaupun ini nggak rata ya, dia agak nanjak. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, kita lihat interiornya guys. Bayangin mobil 2013 tapi dia udah punya interior yang bentuknya modern banget. Udah kekinian ya, mobil-mobil zaman sekarang kan bentuk interiornya dia modern. Di zamannya menurut Mas Ban memang ini yang paling modern sih secara desain interior. Dia untuk head unitnya dia menyatu sama dashboard,
ya. Ya ini ada plus minus ya. Untuk plusnya memang jadi lebih modern, lebih rapi, gimana sih mobil-mobil Eropa dan mobil-mobil Amerika pada umumnya. Tapi kalau kita mau ganti susah, susah kayaknya ya. Dan layarnya pun di sini. Ini gue onin dulu aja ya kuncinya. Biar nggak panas juga guys. Ternyata panas. Oke, sekarang kita tutup. Nah tuh, passenger door open, jadi dia ada pemberitahuannya juga. Nah ini untuk pengaturan audionya. Jadi kita tinggal lihat layarnya itu di sini. Terus untuk pengaturan AC-nya, ini arah AC-nya juga banyak guys. Pengaturan AC-nya itu sangat komplit sekali ya. Walaupun dia belum digital, bahkan untuk kipasnya ini sampai 4 kecepatan. Dan yang menariknya lagi di sini, dia ada pengaturan cooler sama heater. Jadi kalau teman-teman lagi meriang ya kan, di tempat dingin, apalagi di tempat-tempat bersalju, ini diputar di heater, makanya yang keluar itu bukan udara dingin, tapi udara panas guys. Keren banget kan? Walaupun desainnya modern, tapi ini masih hard plastik ya. Ya plus minus sih, tapi maklum aja sih, mobil-mobil untuk city car memang rata-rata dia masih hard plastik kayak gini. Belum soft touch material, tapi lebih aman juga. Kalau kita parkir di tempat panas, nggak khawatir dashboardnya itu akan tertak atau pecah. Terus di sini juga dia ada glove box. Terus, nah di sini nggak ada console box, tapi di sini ada cup holder. Dan ada USB dan aux. Jadi walaupun dia menyatu gitu, ya ini untuk di tahun 2013 sudah keren, dia bisa USB, di sini juga bisa aux, bahkan seingat Mas Ban untuk head unitnya juga bisa connect sama Bluetooth. Di bagian door trim, ini desain door trimnya juga sebenarnya keren guys. Nah di bagian sini ini ada fabriknya. Kalau ini bukan fabrik ya, ini masih hard plastik yang terlihat two tone. Jadi ini warnanya hitam, ini abu-abu yang agak-agak biru. Jadi kelihatannya itu sporty. Terus di sini ada pengaturan spionnya. Terus dia juga udah retract. Nah ini untuk pengaturan elektrik spion yang sudah retract juga. Yang menarik di sini nggak ada door lock. Jadi kalau teman-teman mau kunci pintu, dia door locknya dia ada di sini. Door locknya ada di sini. Nah itu adalah sistem pemberitahuan kalau pada saat kita di posisi rem parkir terus mau masukin gigi, baru mencet doang, maka dia ada pemberitahuannya. Dia juga sudah ada airbag, walaupun masih dual airbag. Terus untuk tampilan speedometer nih teman-teman bisa lihat, tampilan speedometernya juga sporty. Ini untuk bahan bakar, ini untuk RPM, ini untuk speedometer, dan kilometernya masih 104.000. Untuk 2013 nggak tinggi ini guys, makanya mobilnya juga masih segar. Dan sisanya di sini juga ada multi information display. Ini ada suhu luar 36 derajat, posisi transmisi ada di P. Terus range ya kan, bahan bakar yang tersedia kurang lebih bisa menempuh 86 km. Ya ini kayaknya ini konsumsi bahan bakar yang secara live. Nah ini konsumsi bahan bakar yang secara keseluruhan. Jadi 8, liter untuk menempuh 100 km. Kurang lebihnya seperti itu. Itu kan dia akumulasi ya. Untuk nyalain lampu guys, dia nggak ada tuas, sistemnya puter. Jadi kayak mobil Eropa, kayak Mercy segala macam, tinggal putar ke sini aja untuk nyalain lampu depannya. Terus untuk pengaturan setir, dia cuman tilt steering aja, belum teleskopik. Oke. Yang gue suka sih dari mobil-mobil tahun 2013 itu adalah bahan joknya. Jadi bahan joknya fabric. Jadi kelihatannya itu apa ya? Kelihatannya itu lebih mewah juga sebenarnya dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang yang banyak dipaksain dengan kulit. Walaupun sebenarnya juga kadang-kadang bukan kulit beneran, kayak artificial leather, jadi kayak kulit-kulit sintetik gitu. Ini bahannya masih fabric dan masih bagus.
Jadi lebih adem juga sih kalau bahan fabric kayak gini. Di sini juga cuma ada kantong doang, sini tuh kanan kiri udah ada kantong, simple. Di belakang sih nggak ada apa-apa, nggak ada colokan USB juga. Jadi kalau mau bawa anak mau ngecas HP, dia nggak ada colokan untuk ngecas handphone. Tapi untungnya mobil ini 2 baris, jadi bisa nyolokin di situ, nggak jauh juga. Terus karena mobil ini berpenggerak depan, jadi nggak ada gundukan yang tinggi juga di sini. Ya, tekukan tengahnya sininya nggak tinggi karena mobil ini berpenggerak depan. Dan Ford Fiesta ini kalau teman-teman lihat dia banyak juga kan digunain untuk balapan rally ya kan. Terus ada juga dipakai sama si mendiang Ken Block buat dikepot-kepot, ya nggak? Ganteng kan mobilnya. Oke, sekarang kita cobain aja mobilnya. Dan menurut gue ini posisi duduknya enak loh. Bangkunya tuh ergonomis, dia juga ada pengaturan ketinggian kursi. Kalau teman-teman pengen duduk agak rendah, dia juga bisa. Oke. Dan oke. Nah, sekarang kita cobain mobil lah. Wah, ini mobil masih enak guys. Masih enak. Maticnya juga masih enak. Kalau kita dari berhenti, dia creepingnya masih oke. Perpindahan giginya juga masih lembut. Dan kita ketemu gajlukan. Serius, untuk sebuah hatchback ini bantingannya oke loh. Nanti kita cobain lagi. Soalnya di sini banyak sekali gajlukan. Nah, ini ada gajlukan banyak. Empuk guys. Kalau menurut Mas Ban pribadi ya, ini dibandingkan dengan Jazz GE ya, GE8 yang di kelasnya apa, yang tahun yang sama. Untuk tipe Train ini bantingannya masih lebih lembut. Dan untuk kekedapan kabinnya, ini sih kekedapan kabinnya oke banget. Ya, kita bisa dengerin suara luar, waduh, bener-bener minim sekali yang masuk. Jadi kalau kita nyetel audio, itu juga suara audio itu, waduh, jadi kualitasnya kan jadi lebih bagus lagi. Dan untuk tarikan, walaupun yang 1400, jujur sih, ini sih untuk tarikan sih cukup oke guys. Walaupun dia punya tenaga di bawah 100 PS ya, cuma 95 PS. Tapi ini sih oke banget untuk sebuah city car. Yang namanya mobil Amerika ya, biasanya kan mobil Amerika dia punya bantingan, punya handling, itu biasanya memang didesain lebih oke. Makanya teman-teman cobain aja. Bantingan Ford Fiesta ini bisa dibilang ya menurut Mas Ban agak-agak mirip sama Livina ya, Livina yang L10 ya, atau JL10. Jadi dia bantingannya enak, kekedapan kabinnya enak, dan mobil ini juga punya handling yang enak. Tadi ada suara bunyi, ya itu cuman informasi aja bahwa bensinnya udah tinggal sedikit guys, harus isi bensin gitu. Dan untuk Ford Fiesta ini memang range harganya itu cukup lebar, tapi semua balik lagi ke kondisi. Kebanyakan yang pernah Mas Ban lihat untuk Ford Fiesta tahun segini, kebanyakan itu kondisinya di dalam ya udah babak belur. Kasarnya mungkin perawatannya kurang bagus gitu ya. Ada yang beberapa juga kayak interior, eksterior udah banyak yang rusak seperti itu. Nah, terutama untuk interior. Jadi bisa di-compare lah ini Ford Fiesta sama Honda Jazz atau Yaris bakpao. Karena kalau nggak salah tahun-tahun 2013 itu Yaris masih yang model bakpao. Ya, menurut Mas Ban, Ford Fiesta ini lebih enak dibandingkan kedua kompetitornya tersebut. Yang penting kalau teman-teman mau piara Ford Fiesta itu jangan asal
jalan doang. Jangan asal dipakai doang, tetap juga harus konsen ya, diperhatikan. Kayak misalnya pergantian olinya harus benar-benar teratur, pergantian misalnya kan beberapa kilo kita harus kuras air radiator gitu kan, penggantian air radiatornya juga harus teratur supaya cooling sistemnya juga tetap bekerja dengan baik. Terus kalau mobil ada yang nggak enak dikit, mending langsung ke bengkel aja, ke bengkel ya, nggak harus bengkel resmi ya. Sekarang kan kalau bisa dibilang untuk bengkel resminya kita juga nggak tahu di mana, karena kan Ford udah hengkang dari Indonesia waktu itu, Ford Motor Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cari bengkel spesialis sport, dan itu kayaknya di mana-mana udah banyak banget. Dan beberapa juga untuk bengkel spesialis sport itu rata-rata juga untuk teknisinya mantan teknisi di dealer resmi Ford juga. Jadi kan kita bisa dapat harga yang lebih miring ya kan, dan sekarang pilihan spare part juga banyak yang lebih murah juga. Jadi perawatannya aja guys, kayak oli matic ya kan, pergantiannya juga harus rutin. Apalagi ini ada timing belt, kalau memang saatnya ganti timing belt ya diganti, udah. Sebenarnya nggak rewel juga selama kita rawatnya dengan benar. Apa yang harus diganti ya diganti, apa yang sudah umurnya sudah selesai ya harus diganti gitu. Jadi insya Allah ya mobil ini nggak akan banyak masalah. Jadi kalau teman-teman mau nyari Ford Fiesta, carilah yang luar dalam masih seger. Kalau di luar seger, di dalam seger, ya yang pasti seperti apa orang sebelumnya itu merawat mobil, yaitu tercermin dari kondisi mobilnya itu sendiri. Terus yang kedua, carilah yang PR-nya minim. Ya cari yang suara mesinnya halus, ya kan, suara mesinnya bagus, jadi nggak ada malfunction juga, nggak ada indikatornya nyala. Terus juga maticnya halus, maticnya responsif, jadi nggak ada jeduk. Ya udah, kita tinggal ngelanjutin doang. Jadi nggak banyak PR juga gitu. Oke, guys. Jadi kalau mau nyari city car yang harganya udah terjangkau, ya Ford Fiesta ini bisa jadi salah satu alternatif juga guys. Mobil ini dijual juga di Garasi Galaxy. Untuk harga buka di 95 juta aja. Tapi balik lagi ya, harga itu mengikuti kondisi. Memang untuk Ford Fiesta ini range harganya cukup lebar. Ada yang jual di bawah ini, tapi balik lagi teman-teman bisa compare juga ke kondisinya. Dapat harga lebih murah dengan PR yang lebih banyak, ya buat apa juga ya nggak? Kalau nyari mobil Amerika atau Eropa, pastikan juga kita cari bahannya yang udah seger, sehingga itu mencerminkan juga pemeliharaan mobilnya oleh pemilik sebelumnya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.